Hai pemirsa sahabat desa, selamat siang. Saya Munawir, salah seorang pendamping lokal desa Kecamatan Tampulu, Kabupaten Sedentapang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mendampingi 3 desa, salah satunya adalah Desa Matirotasi, Kecamatan Tampulu. Saya mendampingi Desa Matirotasi sejak tahun 2015 sampai sekarang dengan status IDM. Pada saat itu Desa Matirotasi masih status desa tertinggal dan sekarang sudah menjadi maju. Dengan perkembangan itu, dengan peralihan dari desa miskin dengan desa tertinggal ke desa maju, tidak lain karena ada beberapa di dalamnya yang berperan, di antaranya pemerintah desa, agen perubahan, dan masyarakat desa itu sendiri. Nah, pada hari ini saya bersama-sama salah seorang warga Desa Matirotasi, Kecamatan Tampulu, Provinsi Sulawesi Selatan, akan berbincang-bincang terkait dengan pemanfaatan lahan tidur untuk kesejahteraan masyarakat Desa Matirotasi itu sendiri. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Bapak boleh perkenalkan diri? Terima kasih sahabat desa. Perkenalkan saya Muhammad Amin, biasa disapa teman-teman Amin. Ya, saya terlahir Pak di desa ini tahun 1977. Sekarang sudah berumur kurang lebih 45 tahun. Terlahir dari desa yang dulunya desa tertinggal, dan sekarang ini berkat dampingan dan support yang sangat maksimal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, sampai adanya pendamping dan mendampingi masyarakat desa dan kami. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita paling tidak bisa berbuat yang baik, yang bisa dibilang memanfaatkan lahan-lahan yang tadinya tidak produktif menjadi produktif. apa yang mendasari Bapak sehingga hati Bapak tergugah untuk mengelola lahan tidur yang untuk kesejahteraan masyarakat Desa Matirotasi itu sendiri? Perlu saya menginformasikan, Desa Matirotasi ini sebenarnya dahulunya adalah desa pemekaran dari desa lindungan. Setelah dimekarkan, luas desa ini sendiri lebih 1000 hektar. Saya masih ingat selepas kuliah di Politeknik Pertanian, kebetulan di desa ini karena pada saat itu adalah terjadi krisis skala nasional tahun 98. Iya. Turun bantuan OCF. Pada saat itu ada 1000 hektar lahan di desa ini. Kebetulan itu masuk wilayah hutan produksi, hutan produktif. Iya. Jadi ada 1000 hektar pada saat itu diberikan kepada masyarakat untuk dikelola. Namun kita mengetahui bahwa lahan masyarakat tersendiri pada saat itu belum bisa dimaksimal dikelola karena memang lahan di sini adalah lahan batu bertanah. Iya. Kalau lahan di daerah lain itu lahan tanah berbatu. Kalau di Desa Matirotasi ini adalah kebanyakan batunya daripada tanahnya. Iya. Sehingga memang dahulunya lahan di sini hanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan seperti PTPN, ada PT Bulls, itu untuk lahan penggembalaan ternak sapi. Yeah. Karena memang lahan di sini yang berbukit, itu hanya bisa ditumbuh oleh tanaman rumputan pada tahun 90-an. Sehingga untuk bertanam itu tanaman-tanaman jangka tahunan tidak bisa tumbuh. Karena kenapa? Setiap tahun itu selalu terbakar. Ya, ada pembakaran. Ada pembakaran untuk menumbuhkan rumput-rumput yang muda seperti itu. Sehingga pada tahun 98 tadi itu ada program dari pemerintah OCF 1000 hektar untuk menanam di kehutanan yang selama ini tidak ada apa-apa yang tumbuh dengan masyarakat. Namun tidak serta-merta dengan bantuan pemerintah itu bisa merubah lahan itu menjadi lahan bagus. Jadi seperti kita sedikit sejarahnya. Sehingga setelah ini selesai proyek 3 tahun,
kebetulan saya terlibat di dalamnya pada saat itu Unhas sebagai waslegal, saya terlibat di dalamnya. Setelah itu lepas, kami ini yang tertinggal, ditinggalkan proyek. Apa yang kita bisa perbuat ini? Akhirnya kita dengan masyarakat yang ada, kita memperbaiki sistemnya dengan mengelola secara lebih intensif. Kalau sebelumnya hanya ditanam, dibuat piringan lalu ditanam, masa kemarau mati lagi semua. Kita mengelola secara intensif. Kita buka, menanami palawija dan menanamilah tanaman jamu mete. Itu yang terjadi dalam satu blok. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah menjadi hutan. Dalam jangka waktu 20 tahunan. Jadi apa yang Bapak lakukan setelah tadi ini ada OCM? Jadi tadi kita melanjutkan itu, alhamdulillah berhasil. Kemudian ini kan masih banyak areal yang yang masih belum tergarap. Lahan yang ada 100 hektar ini yang sudah terkelola intensif, kita tanami jagung, palawija dan lainnya itu bisa tumbuh bagus nantinya. Dan itu ada menjadi penghasilan masyarakat. Dari sini tadi start awalnya. Daerah di sini bisa mulai bangkit. Masyarakat di sekitarnya karena ini adalah lahan tidak produktif, sudah mulai kebetulan ada Jaffa yang masuk membangun pabrik di sini. Kemudian artinya ini ada peluang pasar. Yang biasanya kan kita susah itu ada barang cari pasar. Ini sudah ada pasar terdekat. Kemudian dengan meningkatnya teknologi pengelolaan tanaman jagung di tanpa olah tanah itu, dengan adanya herbisida yang TOT, dengan adanya herbisida apabila disemprotkan di rumput, jagungnya tidak mati, akan tetapi rumputnya mati. Saya juga beraktivitas karena tahun 2015 ada salah satu perusahaan yang melakukan ingin berinvestasi di desa kami. Dari 2012 itu sudah melakukan penelitian angin. Saya mensupport pada saat itu, dan tahun 2016 saya di-hire oleh perusahaan untuk bisa gabung di dalamnya, bagaimana perusahaan ini bisa berjalan. Dan saya masuk pada tahun 2016 hingga sekarang ini. Di salah-salah tadi aktivitas ini ada dana kacang mete yang tadinya mesti ada ini kita tidak kelola karena memang toko yang sifatnya kita itu penjualan offline. Kita hanya menitip di toko oleh dana yang tersedialah. Saya mencoba ada lahan 3 hektar lahan orang tua kami, sekitar 3 hektar lahan yang selama ini ditanami jagung. Kita mencoba melihat potensi apa kira-kira yang bagus ini. Di desa ini kan ada pabrik beras, ada 3 pabrik beras yang besar itu menghasilkan skam padi, skam yang hanya dibuang, dibakar. Kebetulan saya pernah magang di luar, magang di Jepang 3 tahun. Skam ini dimanfaatkan untuk menjadi dicampur dengan kompos untuk menumbuhkan tanah. Dan pengalaman itulah saya mencoba bagaimana skam tadi ini saya bawa ke kebun ratusan truk, kemudian kita aduk dengan tanah dan menjadi gembur. Sampai sekarang ini sudah masuk tahun kedua dikelola. Alhamdulillah sudah sangat subur, tanahnya sangat gembur. Jadi kita tidak perlu memberikan pemupukan yang seperti biasanya. Malahan kita kewalahan menangani rumputnya karena suburnya. Luar biasa. Hanya tidak menggunakan lagi pupuk kimia, Pak ya. Betul sekali. Nah, apa yang Bapak rasakan setelah mengolah lahan tidur ini tadi, Pak? Dalam 1 minggu kita serang panen, alhamdulillah bisa mencukupi, paling tidak ada yang kita tenaga kerja yang kita pakai, kita bisa biayai. Ada 4 keluarga yang terlibat langsung di pengelolaan kebun ini. Alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang. Apa hasil yang Bapak rasakan setelah menanam ini? Kalau saya secara pribadi, Pak, tentunya dari penjualan itu sudah bisa pertama paling tidak menutupi dari kegiatan
investasi yang saya lakukan. Artinya pengembalian modal istilahnya. Untuk sekarang ini baru pengembalian modal. Karena skam tadi yang kita masukkan di lahan baru kita garuk pakai eskavator itu biaya Pak. Dan alhamdulillah dalam 2 tahun ini sudah bisa kembali modal. Jadi alhamdulillah kalau dalam bentuk fee mungkin belum kita bisa katakan kita selalu menginvestasikan. Ada hasil kita selalu menginvestasikan, menambah lagi tanaman baru, memperbaiki, meningkatkan produksi lainnya. Nah, apa dampaknya setelah Bapak mengelola lahan Bapak tadi itu? Kalau secara di lapangan, dampak jangka panjang ini Pak, lahan ini tadinya yang kurang subur menjadi subur Pak dengan teknis tadi, memanfaatkan yang sifatnya sampah. Ini kan tadi skam ini sampah Pak, kurang aja membakar. Kita coba masukkan bawa ke kebun, kita olah, itu berdampak sangat positif terhadap tanah. Artinya dia sudah memberikan kesuburan yang jangka panjang. Untuk jangka panjang. Tentunya ini akan mengurangi biaya untuk perawatan, pemupukan dan sebagainya. Dan memberikan hasil yang cukup bagus. Dan secara ekonomi itu kita ada penghematan di pupuk seperti itu Pak, dan hasil yang didapatkan itu cukup maksimal. Harapan Bapak ke depannya bagaimana Pak? Tentunya dari upaya kami itu hanya sifat kami ini selalu bagaimana supaya lahan-lahan yang ada kita terutama di wilayah kita ini yang kurang subur itu bisa diikuti, bisa ada beberapa rekan yang bisa mengikuti jejak kami. Karena kenapa? Sebenarnya tidak ada kata yang tidak bisa, kecuali yang ada itu kata tidak mau. Ternyata lahan yang kurang produktif pun jika kita mau, tinggal kita memodifikasi lingkungan yang ada, itu pun bisa subur. Karena syukurnya kita di sini Indonesia itu sepanjang tahun ada sinar matahari, ada air hujan. Jadi kita pintar-pintar air hujan ini kita bisa buat embung seperti yang saya lakukan. Itu ada embung besar itu menyiram tanaman pada saat kurang air untuk bisa mengalirkan ke tanaman. Kemudian memodifikasi lahan tadi. Jadi mari kita memetik belajar. Saya juga belajar dari sini, dari pengalaman ini, bahwa kita harus berbuat untuk tanah tercinta kita di Indonesia. Kita tanam apa saja, kita menanam apa saja, tidak perlu kita pikir siapa yang menikmati. Jadi sebelum kita closing Pak, mungkin ada yang Bapak mau sampaikan ke pemirsa sahabat desa? Iya. Jadi sahabat desa, perlu kita bangun, perlu kita sadar, kita ini diciptakan, dikasih kesehatan, diberikan umur. Coba manfaatkanlah, kita syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, tanah yang sangat subur ini. Ayo kita manfaatkan, kita menanam. Saatnya anak muda kita titipkan kepada anak muda. Ayo kita bersama-sama membangun dari desa dengan mengelola lahan yang ada di desa. Kita tanami apa saja, insya Allah itu akan memberikan hasil bukan saja untuk kita tapi untuk masyarakat secara umum. Baik, terima kasih Bapak, senang sekali berbincang-bincang pada hari ini. Mudah apa yang Bapak lakukan dapat direplikasi atau dicontoh-contoh oleh warga desa Materotasi khususnya dan warga desa sekitar Materotasi pada umumnya. Amin. Baik, terima kasih. Saya Munawir, salah seorang penampil kepala desa di Kecamatan Tampulu, dan Bapak Amin selaku agen perubahan mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang membantu kami demi terlaksananya kegiatan ini. Wassalam. Indonesia, desa membangun, masyarakat sejahtera, Indonesia maju. Luar biasa.